Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Video kali ini aku mau ngasih tahu rekomendasi channel podcast di Noise ya. Kalau kalian tahu aplikasi Noise, kalau kalian belum punya, download dulu Noise. Lambangnya N kayak bengkok gitu. Noise aja, Noise, Noise. Aplikasi besutan Erick Thohir dan MRA Group ya kalau nggak salah ya. Jadi aplikasi Noise ini aplikasi podcast ya. Jadi audio doang, ada radio, ada live podcast gitu. Jadi untuk kalian yang bekerja gitu, bekerjanya menggunakan tangan atau menggunakan ibaratnya otak kanan kalian udah di situ tuh, tanpa komando apapun kalian bisa ngerjakan sesuatu dan kalian butuh sesuatu hiburan tapi nggak bisa ditonton gitu. Jadi podcast lah solusinya. Kalau dengerin podcast ini enaknya pakai TWS, True Wireless Speaker. Jadi handset Bluetooth. Belilah headset Bluetooth, murah kok, 200.000 udah dapat yang bagus. Terus tuh kalian kan perlu nih konten apa ya yang ingin dicari. Kalau menurut aku untuk di awal-awal cari konten hiburan karena paling ringan gitu. Pembahasannya nggak terlalu berat, kita dengerin pun fokus nggak fokus tetap terhibur gitu. Jadi aku mau kasih tahu beberapa rekomendasi kanal podcast di Noise. Menurut aku ini di yang lucu ya. Jadi rekomendasi channel podcast terlucu di Noise. Urutan pertama ada Hahalen. Hahalen ini yang pengisinya ada Oki Rengga, channel komedian asal Medan. Ada Mimin. Mimin itu menurut aku Mimin itu yang paling lucu sih, karena nembaknya nggak terduga gitu. Ada Bedu, kalian tahu pastilah Bedu ya. Benar apa Cagur mantan Cagur ya kan. Ada Rahel ini seorang gamers dan selebgram, salah satu yang paling cantik di personil Hahalen. Dan awal-awal agak kesulitan ngelucu, tapi makin kemari lucunya tuh makin jadi gitu. Dan satu lagi ada Diki Divi, stand up comedian yang agak ngondek-ngondek gitu, tapi kalian tahu lah jokesnya tuh out of the box gitu. Apanya tuh diksinya tuh pasti lucu gitu, ada aja gitu. Hahalen ini dia kayak apa ya, kayak sandiwara radio tapi nggak 100% apa namanya skrip. Jadi kayak improv gitu. Salah satu episode favorit aku itu episode bedah rumah. Anjing, itu lucu kali. Episode akhir-akhirnya episode Malin Kundang juga lucu. Pokoknya kalian bisa dengerin lah Hahalen di Noise. Nah, yang selanjutnya itu channel podcast Berisik. Berisik pakai Z ya. Jadi isinya tuh bercanda isi. Jadi Berisik itu bercanda, isinya musik ya kan. Diisi sama Awe sama Randika Jamil. Jadi ngebahas tentang musik-musik apa aja tuh. Bisa pokoknya segala segmen tentang musik bisa dibabat habis. Nah, menurut aku yang paling lucu itu ketika ada skrip dari Paranoise yang dikirim lewat email dan dibacain sama Bang Awe dan Bang Dika gitu. Terus tuh mereka tuh bacainnya full script walaupun yang typo itu dibacain. Dan itu mereka kan emang pelawak ya, udah jelas lah lucu, tembak-tembakannya lucu. Tapi kalau kalian mau dengar yang paling lucu, episode sebelum episode 200 ke bawah itu yang paling lucu tuh. Episode Berisik 200 ke bawah itu paling lucu karena ada makanan-makanan aneh sebagai salam pembuka gitu ya kan? Coba dengerin Berisik di Noise. Yang selanjutnya itu ada podcast Boba itu bagi kalian yang suka bola itu dengerin Boba karena pengisinya tuh ada si Apip Sapi sama si satu lagi siapa lagi,
aduh sorry ya nggak, aku lupa padahal aku udah di kepala tapi lupa apa ya, siapa Habib Sapi sama si aduh lupa. Boba ini isinya bahasin bola tentu, tapi diselingin sama jokes jurang, jokes jurang si Apip kadang-kadang ngelempar, kadang-kadang si Apip jadi striker. Lucunya si Apip ini emang sering-sering main-main ke jurang sih menurut aku. Ya gitulah kadang-kadang. Tapi sampai makin kemari aku makin nggak menikmatin konten bolanya, aku nikmatin bercandaan mereka gitu, karena emang lucu aja gitu. Si Apipnya lucu, si kawannya juga lucu. Gak enak jadi kawan ini karena aku nggak nulis, jadi apa yang di kepala aku aja, karena aku udah hatam kali nih sama podcast ini, gara-gara satu nama nggak hatam jadinya. Oke lah. Nah selanjutnya ada podcast Musuh Masyarakat ini dulu menurut aku di awal-awal lucu kali, semenjak siapa ya, pokoknya sebelum Coki ketangkap itu udah mulai garing gitu, karena kayak udah mulai makin lama makin main aman si Tretan sama si Cokinya. Setelah Coki ketangkep udahlah makin redup lah itu, karena memang kayaknya orang itu berdua tuh kayak apa ya, kayak mobil dan bensin gitu, saling melengkapin gitu, jadi kayaknya jomplang gitu. Tapi kita doain semoga Coki cepat kembali, karena ya memang kalau bisa dibilang Coki yang menghidupin, tapi kalau nggak Tretan juga kawannya nggak lucu-lucu amat. Tretan sama Coki itu memang dua orang yang lucu dijadikan satu, tapi kalau masing-masing ya nggak terlalu gitu. Kenapa ya, kalau untuk bersatu itu lucu parah gitu, apalagi zaman belum terkenal itu gitu, masih baru-baru ngerintis di pengen siaran, masih di debat kusir, masuk ke noise awal-awal itu bisa ngakak parah sih. Di Musuh Masyarakat lucu emang terbaik, tapi makin kemari makin kurang sih ya. Itulah kadang-kadang kalau makin terkenal kan susah, mau main nggak aman juga gawat kan, yang dipertaruhkan banyak gitu. Nah yang terakhir ini adalah ada Happy Broken Family. Happy Broken Family ini garis besarnya menceritakan tentang apa ya, keresahan anak-anak broken home, tapi dibawakan secara komedi gitu. Kalian selalu aja ada bintang tamu, kayaknya selalu pakai bintang tamu ya, tapi di awal-awal nggak sih. Happy Broken Family ini ya gitu, bahas tentang gimana ketika awal-awal orang tua cerai, terus tuh gimana susahnya hidup ketika baru-baru melewatin masa-masa itu gitu. Habis itu apa yang terjadi ketika setelah bertahun-tahun, apa yang terjadi sekarang, dan akhirnya emang jadi lucu karena Viko ya sama si satu lagi siapa dong? Direkturnya Meli siapa namanya? Gian, ya kan? Gian Luigi kan? Viko sama Gian itu emang stand up komedian. Terus tuh emang mereka juga kayaknya hampir kayak Coki Muslim, berdua bareng lucu. Terus tuh ya gitu, cerita Viko parah sih. Tapi sekarang Viko masuk penjara ya, kasian juga sih. Aku lihat dia masuk penjara ya, padahal dia waktu di podcast sering nyindir kayak gua mantan nyinte gitu-gitu, ketangkap nyinte juga. Ya ampun, itulah kadang-kadang hidup nih nggak bisa ketebak ya kan, gimana jalannya ya kan. Ya udahlah, semoga Viko sama Coki cepat kembali dan kembali dengan perform yang lebih bagus lagi ya kan, yang lebih menghibur lagi gitu. Kita berharap sih hal itu bakal terjadi gitu. Apalagi Coki ya, Coki ini pasti bakal jadi monster sih setelah keluar, yakin aku. Keresahannya banyak kali tuh ya kalau ketika keluar tuh, mantep. Nah itu dia tadi beberapa rekomendasi channel podcast di aplikasi Noise. Kalau kalian belum download Noise, download aja, ketik aja NOISE di Play Store, itu ada dan gratis
nggak kayak Spotify harus premium kan. Gitu. Noise itu masih gratis, mungkin nanti bisa jadi bayar. Kalau ada petinggi-petinggi noise yang nonton ini ya boleh kali kasih aku apa kayak 2 juta kayak udah gue promoin loh. Siapa tahu nih penontonnya lebih dari 3.000 penonton, lumayan kan. Gitu. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.